Go dating apps itu sesuatu aplikasi yang bisa juga membuat senang dan juga bisa membuat kayak sedih. Betul. Dating apps itu orang-orang bisa ada dua hal yang bakal mereka cari. Yang pertama adalah memang mencari pasangan. Oke. Yang kedua memang untuk buat jual. Kita nggak ada yang tahu loh. Nggak ada tahu nih. Apakah dia benar lurus ataukah dia benar memang agak belok-belok sedikit. Waduh, itu dia. Jadi ada dua ya, kalau nggak lu benar-benar nyari pasangan yang baik, kalau nggak lu nyari FWB-an yang berkaya, duit dan segala macam. Bener nggak sih? Cuman kayak untuk cari FWB-an aja, untuk kayak jalan aja, untuk teman-teman party segala macam aja gitu. Untuk cewek yang konsep itu adalah cuma cewek untuk bentar semalam, ya udah abis itu dihilangin gitu. Cewek itu tidak bisa jalan sama dengan satu cowok doang, sahabat Raja Wali. Denger ya. Dia tuh punya pacar, tapi dia tuh kalau ini baliknya ke dia, ributnya baliknya ke dia, mainnya ke dia, segala macam ke dia gitu. Kayak berasa pacarnya kedua gitu. Oh, apa pendapat lu mengenai perempuan kayak gitu? Zodiak lo Aquarius ya? Iya, kenapa? Why? Memang Aquarius suka dibegoin emang. Hai, Sobat Raja Wali. Welcome back to podcast Garis 2. Garis 2. Wah, Iya, agak serem ya. Tapi enggak dong, apa-apa. enggak serem. Kan positif ya. Positif ya. Positif. Garis 2-nya tuh positif, Sahabat Raja Wali. Iya, aduh seneng banget ya kita gak bisa. ada yang bisa ya mikir-mikir aneh-aneh sih sebenarnya. Betul, senang banget gak sih kita bisa kembali lagi di podcast ini. Betul gitu kan. Seperti biasanya bareng Vivi, Sahabat Raja Wali. Dan juga bareng Ferdi tentunya yang baru pertama kali masuk podcast ini. Iya, betul. Betul. Mungkin bertanya-tanya siapakah Ferdi ini. Betul. Ferdi adalah Seonggok, bukan seonggok dong. Ferdi adalah Apa lelaki idaman semua perempuan. lelaki Wah, banget gak tuh? Tapi enggak sih, Sahabat Raja Wali. Kalau misalkan gue anjing, kenapa gue ditinggalin sama pasangan? Bukan apa? lu. Apa? Karena gue pernah punya kenalan gitu, namanya Ferdi gitu. Bukan Ferdi. Bukan, oke. Bukan. Jangan. Oh, jangan. Oke. Jangan dong, belum apa-apa, kita udah okay. serem ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ada Vivi dan juga Ferdi. Yeay. Ferdi adalah penyiar baru ya. Betul. Baru banget nih yang ada di Raja Wali. Baru banget di sini dan bertemu dengan teman-teman yang menurut asik banget. Wah. Kok dia tidak mau dipeluk ya? Kok saya excited banget ingin meluk ya? Tapi tidak apa-apa. Wah, tos aja kita. Ya, boleh dong. Wah. Jadi selamat bergabung. Terima kasih. Selamat mengabdi. Wah, siap. Mengabdi banget nih. Hormati gurumu saya gitu kan. Itulah tandanya kau murid budiman. Nggak gitu dong, ini podcast apa sih? Maksudnya kemana gitu kan? Seneng banget loh gue, hari ini seneng banget loh gue. Kenapa tuh? Ada apa? Pertama, karena gue dapet sesuatu. Iya. Dapet sesuatu yang buat lu bahagia banget. Iya gitu, nggak usah dikasih tahu deh, pokoknya gue hari ini seneng aja gitu ya. Tapi lo hari ini gimana kabarnya? Gue senang, gue happy juga kan, karena gue hari ini tuh merasa paling sempurna sih di dunia ini. Karena gue baru dapat keponakan baru dan gue ngerasa kayak pengen ngejaga satu orang gitu kan. Wah. Perempuan cantik gitu kan. Kalau ada apa-apa di dunia sana kan. Karena kan kalau perempuan kan memang kita harus menjaganya kan. Seperti kayak kita ngejaga ibu kita kan. Jadi kalau misalkan kalau kita pacaran sama seseorang itu, ya ibaratnya kalau misalkan kita pacaran sama seseorang ya tadi ya, kita tuh harus menjaga dia seperti kita menjaga ibu kita sendiri gitu. Itu namanya perempuan. Gak ucap boleh. Laki-laki yang baik dan bijaksana. Iya, betul. Wah, gue langsung ada setan apa nih? Ngapa ini? Tapi bener kan? Enggak, maksud gue. Iya, bener. Gini. Gue setuju sih dengan. Iya kan? Karena perempuan itu lah makhluk paling spesial kan. Betul. Tuhan aja menciptakan dia itu sangat spesial karena dia bisa melahirkan, dia bisa bekerja, dia bisa sambil ngurus anak juga. Jadinya double kan, fleksibel. Hidup perempuan itu bener gue fleksibel sih. Gue setuju sih sama lo. Dan gue juga sangat-sangat ya mendukung lo gitu. Kalau lo sekarang sangat menjaga keponakan lo gitu. Karena memang harus dijaga. Perempuan tuh harus dijaga. Walaupun perempuan itu sebenarnya bisa sendiri, apa sendiri. Iya, dia bisa dia bisa independent woman ataupun dia bisa jalan juga sama partner gitu, bisa berdua gitu sih menurut tapi gua. Setidaknya dia memang butuh orang yang menjaga dia gitu. Betul. Gitu, apalagi gua ngerasain seperti itu sih. Apalagi kayak orang-orang mungkin cewek-cewek di luar sana juga seperti itu. Butuh sosok Ferdi ya. Sosok Ferdi. Iya, dia sama keponakannya aja begitu, apalagi sama kamu loh.
Bisa sih, Jadi boleh dong siapakah- 08. Oh enggak. Belum. Boleh. Siapakah yang mau Ferdi? Ah, Langsung aja hubungi di bawah ini. jangan ya. dong. Kalau nggak hubungin aja Editor langsung. tolong jangan dikasih nomornya ya, tolong. Nggak, Tolong, harus nggak. misteri Sebenarnya nih. gue nggak mau ngasih nomor lo, tapi gue lebih mau ngajak sahabat Raja Wali untuk pantengin Instagramnya Raja Wali. Betul. Di Raja Wali 952 FM dan juga langsung aja lihat TikToknya ya. Betul. Di Raja Wali Grup Lampung. Dan Juli Group Lampung. Dan juga YouTube-nya di Raja Wali Grup Lampung. Betul. Gitu. Dan Karena banyak konten-konten menarik dan juga insight-insight baru yang kalian dapat gitu kan. Iya. Konten-kontennya kocak-kocak gitu kan. Iya, biar kita lebih semangat lagi Buat untuk kontennya dan juga kontennya. biar kita bisa memenuhi ekspektasi kalian gitu kan. betul. Jadi langsung aja di follow, di subscribe, ya nggak sih? Betul. Terus di like and comment gitu kan. Semuanya pokoknya di sosial media kita. Iya. Dan apa lagi? Dan apalagi ya. Dan kali ini gua mau ngebahas sesuatu sih sama lo. Harusnya gua dong yang mau ngebahas Oh iya, sesuatu Ding. sama lo. Salah ya. Oke. Gimana sih? Oke. Hey. Bukan ini kayak obrolan tipis gak sih di Iya, jam-jam kita malam seperti kalau jam segini lah ya, Iya, jam-jam malam. lebih baik kita sekarang ini ngobrol sharing berdua Oke, ya. sharing berdua, Sharing bener. berdua. Tapi gue sekarang mau ngangkat tema nih kan ya. Apa nih, tema apa? Mumpung gue ada lo di sini ya kan. Gue mau mengangkat sebuah tema Apa nih? yang sangat menarik dan sekarang lagi viral di kalangan Milenial zaman sekarang ya. Wow. Gue juga sampai bingung nih, milenial zaman sekarang nih konsepnya tuh ada beberapa konsep kan. Bener kan? Lo aura lo agak merinding gak sih di sebelah Iya, lo ada gue siapa? lagi sebelah sini nih kayak panas gitu. Kayak ada genderuwo gede gitu. Coba kasih tahu tangannya. Tuh kan. Oh, tuh kan. Tuh kan. Tuh. Tuh Lihat kan, di garis bener bulut kan? merah itu apa guys gitu kan. Gue ngeri Aduh. banget nih. Gue juga sampai excited. Aduh, kayak gue bingung mau ngobrolin apa. Ada orang seperti dia. Oke lanjut. Oke. Terus lanjut lanjut. Oke. Jadi sekarang ini gue tuh lagi pengen bahas nih. Sekarang tuh lagi marak banget sama dating apps. Tahu kan lo dating apps Oke. ya kan. Sekarang siapa sih yang nggak punya aplikasi dating apps? Bener, karena gini, dating apps itu adalah cara mempermudah kita sebagai laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria kita. Yaps, Tanda betul. kutip yang kita mau gitu. Kalau gue ngerasa sih gitu sih. Kalau lu gimana? Lu pernah nggak kayak main dating apps gitu? Gue Heeh. Gue sejujurnya sih belum. Gue boleh bongkar di sini nggak sih sahabat Raja Wali? Kebohongan orang sebelah saya itu sangat bohong ya. Karena sahabat Raja Wali, kalau orang-orang kayak dia ini nggak bisa bohong. Kalau gue bisa jujur, kalau gue bisa jujur kok. Kalau lu menanya gue balik, gue bisa jujur. Sabar dulu, gue kan Oke. belum selesai ngomong. Oke. Ih, gimana Iya. sih? Lo tadi nanya gue pernah nggak main dating apps? Gue pernah nggak main gitu kan ya. dating apps. Gue belum gitu, belum nyobain. Oh, belum nyobain. Belum nyobain ini. Belum Flow-nya nyobain. dating apps. Iya, Oke. belum. Kan lu juga gugup kan? Dia berarti bohong. Karena gini. Konsepnya adalah kalau misalkan Ya udah, menurut nggak, gue tuh bercanda, iya, boleh. bercanda. Ya kalau Bercanda. dating apps ada gitu. Ada beberapa ya. kan? Ada beberapa, nggak beberapa itu lo kayaknya. Oh iya, kalau gue banyak sih. Nggak, kalau udah nyobain udah. Nah. Cuman gue yang belumnya itu maksud gue adalah belum menemukan yang cocok. Oh, belum menemukan cocok ya. Karena memang apa ya, dating apps itu menurut gue adalah tipe-tipe yang harus kita cocoki deh sahabat Raja Wali. Betul, itu dia. Gak bisa lo menargetkan pasangan lo itu gimana dan bagaimana gitu. Iya betul. Jadi karena dating apps ini lagi menarik banget kan ya. Jadi kita Di kalangan milenial terutama. apalagi di kalangan perajawalian nih. Wah, bener. Jadi gini ya, Benar. sahabat Raja Wali begitu. Jadi pertama kali yang mencetuskan dating apps ini sebenarnya tuh siapa sih gitu di Raja Wali Di ya, Raja Wali ini ya? Perajawalian gitu kan ya. Oke. Karena nih semua nih ya sahabat Raja Wali. Jadi dari penyiar, dari sosial media, dari penyiar, Dari editor ya dari juga. editor sama dari penyiar seberang juga. Itu tuh sebenarnya kita tuh bukan bombastik. Side eye. Kriminal. tapi memang iya sih sahabat Raja Wali, karena kayaknya di kalangan kita ini, di perajawalian ini, menurut gue banyak yang make dan gue juga kaget Iya, gitu kan. tapi sebelumnya tuh enggak. Sebelum itu kita orang tuh memang tidak tahu itu kan. iya, kita orang tuh memang punya nih, kita orang punya pasal masing-masing nih. Heeh. Tapi nggak tahu kenapa putus semua. Putus rungkat semua, Rungkat hilang semua ya. Dan hari itu pun ya,
download dating apps, download semua. Download semua gitu. ya. Oke. Dan ternyata gue baru menyadari ya kan, siapa yang mencetuskan di awal itu tuh sebenarnya Rizky, tapi orangnya nggak ada ya Rizky. Iya. Nih Rizky orangnya nih di sini ya, di sini. Rizky Editor ya. tolong edit Nih, muka dia. Rizky. Nih Rizky. Tapi ternyata gue salah. Bukan Rizky yang mencetuskan pertama kali. Ternyata itu lo yang nyuruh. Jadi ini adalah raja. Aduh lucu lagi. Jadi Dia ini konsepnya adalah gue belum jadi bagian dari tim Iya. Raja Wali, tapi gue udah membusuk-busukkan orang-orang sini untuk Betul. mainkan dating apps gitu kan. Iya, jadi kan lo baru nih. Ini kan ini masih anak baru ya, Oke. Sahabat Raja Wali. Jadi kita orang tuh kan belum tahu lo gitu kan. Dan ternyata si Rizky ini lo yang ngajarin gitu. Betul. Karena gini, Vi. Kenapa gue ngajarin dia? Karena dia tuh selalu ngeluh masalah pasangan. Oke. Karena dia tipe gue tahu tipe kalau temen gue. Dia itu kalau misalkan dideketin cewek sedikit dia langsung baper. Jadi kalau misalkan lu Oke. udah ngechat dia udah panjang-panjang, itu dia nyangkanya wah dia suka nih sama gue nih. Ya gue berpikir kan kayak ya bukan loh, itu cuma temenan, bukan untuk jadi pacar. Dia cuma kayak ngechat ya udah cuma cerita kan. Konsep cerita adalah betul. ya udah cerita aja gitu. Oke. Dan kata gue ya udah Wir, lu main ini aja. Salah satu gitu aplikasi ya. yang berwarna kuning gitu kan, kotak garis-garis gitu. Itu gue kasih ke dia. Iya, jadi lo nih kan yang pertama Iya, kali. gue mencetuskan di sini. Akhirnya lo ngasih tahu Rizky lah ya. Rizky akhirnya juga nginfoin nih ke kita orang semua nih. Bahwa ada aplikasi kayak gitu. Iya, dan emang di hari itu memang lagi rungkat semua nih. Lagi pada putus dan ceritanya sama berarti. Ada yang rungkat lagi overthinking, gue kapan nikah. Ada yang rungkat gara-gara pengen punya pacar. Dan ada yang juga yang rungkat ditinggal pacarnya nikah. Udah, jadi download semua nih ya Sahabat Raja Wali. Dan memang waktu itu searchnya tuh di sini. Searchnya di sini. Iya. Wah. Muter kan. Di sini gue nih. Di Di situ si Abid gila kan. Abid. Terus Kita kasih fotonya ya. Ini Ya. Abid, ini Rizky, ini Enggak Rizky enggak di sini. Oh, Rizky di sini. Rizky di situ. Di situ Rizky di situ. Nah, ini Vivi. Iya, kalau Gestin Gestin itu beda hari ya. Beda hari tapi dia sudah memulai juga sudah gitu memulai. kan, ya. Oh, Tapi gua perjalanannya nggak sudah tahu. bareng-bareng berarti Iya, ya. tapi- Melangkahnya kayak tetap oke, satu-satu dia ya bareng-bareng. Oke. Gue nggak tahu kapan dia memulainya, tapi dia yang jelas dikasih tahu Rizky duluan. Oke. Dan akhirnya besok setelah mereka, gue Abid dengan si Rizky ini bertiga di sini kita orang search bareng. Seneng tuh kan. Ada yang seneng, cakep gitu. Nah dari situ kayaknya seru nih gitu kan. Emang awal-awal kalau kita penasaran tuh memang seru ya. Jadi kayak benar. bawaannya Karena apa ya? Kita nemuin beberapa perempuan yang kita nggak tahu nih junjungannya siapa nih, dan Iya, kita perempuan cuma lihat profilnya doang. Walaupun kalau misalnya ada Instagramnya ya udah ada juga Instagramnya gitu kan. Iya betul. Jadi kayak seru aja nemuin, terus kayak swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan. Ada sensasinya ya kan? Kayak sok kecantikan itu kan gue gitu kan ya. Udah kayak barang aja ya, di check in check out ya. Nah, tapi terus, mungkin itu seru lah ya. Tapi untuk gue sendiri sih kayak gue nggak menemukan yang kayak gimana ya, kayak akhirnya aplikasi ini tuh kayaknya ini yang gue mau nih gitu. Gue belum sampai sekarang belum ada nemu menemukan. kliknya ya. Mungkin karena gue bosen kali ya, karena kan itu harus wanita duluan gak sih guys yang chatting. Aduh. Iya sih, gue gak tahu ya konsepnya gimana. Gue juga itu tuh lu tau gak gue tahu dari mana? Gue tuh tahu dari akun TikTok. Jadi TikTok tuh ada kayak beberapa yang gue ini kan. Yaudah gue liat, terus tuh ada ini kan ada beberapa rekomendasi aplikasi kan. Itu lagi zamannya Covid. Gue inget banget. Karena kan Covid kan kita lagi diem di rumah kan, dan nggak ngapa-ngapain kan, dan kita minim banget kan. Ya udah. Dulu malah zaman Covid itu aplikasi kuning itu malah chat cewek itu banyak kayak halo, aku boleh kenal nggak? Ada banyak trik kayak ada pantun lah segala macem. Gue pernah dapat kayak gitu. Sampai sekarang kan udah mulai kayak cuman hai doang kan. Ada beberapa pride dari cewek yang udah keluar gitu. Karena kan memang udah tidak ada pembatasan segala macam lagi. Oke, gitu lah ya. Oke, jadi itu dia Sahabat Raja Wali ya. Sedikit pengalaman dari kita yang Praja Walian ini gitu, sudah menggunakan dating apps gitu. Tapi itu nggak berjalan lama gitu. Untuk gue sendiri, gue sempat senang aja gitu. Oh, senang aja untuk kayak swipe kanan swipe kirinya gitu. Tapi kan. lama-lama gue jenuh dan akhirnya gue tidak menemukan apa yang gue mau. Jadi ya udahlah, gue Dan lu menemukan sekarang? Iya kan? Gak apa-apa dong, iya kan? Iya kan? Maksud gue, iya kan? Apa ya?
Berarti di dunia nyata tuh lebih asik kan daripada siapa anjing? Ya lebih asik dong. Ya kan? Udah, gue gak mau lanjutin lah. Enggak, maksud gue ya kan kita fair-fairan maksud gue. Iya enggak, maksud gue gini. Maksud gue itu adalah lu kan dari keluar dari dating apps itu lu menemukan yang the real langsungnya kan. Iya. Lebih enak dong, lebih bisa langsung ngobrol TikTok kan. Nih anak bisa gak gue gampar dulu? Jangan Iya kan. Betul. Bener kan. Tapi kenapa lu bawa nama dia? Bisa lo Gini. Berarti kan lu sudah menemukan hal yang maksud gue tuh kayak lu di dating apps itu tidak tidak nyaman kan dengan tidak ketemu sama orangnya, kita nggak tahu junjungannya gimana. Terus lu ketemu di luar itu lebih asik dong, bener kan? Okay. Kok lu diem sih? Kan gue mengungkapkan realita yang ada gitu. Maksud gue nggak usah spill namanya dong. dong. Spill nama. Oke, sebut saja ayam goreng. Udah gitu. terlanjur. Oh, udah terlanjur ya. Bisa nggak diulang lagi kita podcast? Oke. Jadi ayam goreng guys. Jadi ayam goreng. Udah. Gitu. Tapi memang iya kan. Lu enak, lu udah bisa menemukan di dunia nyata gitu. Iya, nggak, maksud gue nanti bisa nggak sih nggak usah ada nama dia, gue mohon banget ya. Oh, takut burung-burung lain kabur ya? Iya. Aku sedang dengan percurhatan teman-temanku. Tidak, gue nggak mau ada nama dia nih. Gue pokoknya udah bilang aja editor cut gitu kan, pip gitu, di pip. Oke, jadi balik lagi kan ya. Jadi setelah gue tidak menemukan kenyamanan di dating apps itu, akhirnya gue memutuskan untuk udahlah, gue nggak seperti teman-teman gue nih yang pada masih menggebu-gebu gitu, mencari kan. Dan akhirnya gue stop di situ. Terus teman-teman gue juga kayaknya udah pada stop sih perajualian ini, gue nggak tahu ya, tapi kayaknya sih udah pada stop juga gitu. Okay. Nah sekarang yang masih gonjang-ganjingnya tentang dating apps kan lo nih sekarang ya kan. Jadi sahabat Rajawali itu tuh sebenarnya memang sempat beberapa bulan lalu memang kita Rajawali itu memang gempar ya, termasuk gue dengan dating apps itu, ya gitu. Tapi karena kita semua sudah rungkat gitu kan ya, rungkat itu selalu datang gitu kan, jadi pusing pening, jadi dan juga mungkin tidak menemukan kriteria kalian. Iya betul. Jadi termasuk gue, teman-teman yang lain juga sudah pada udahlah gitu, sama dia dibuang aja dia, udahlah dihapus gitu, dan segala macam. Dihapus segala macam karena memang apa sih gitu kan. Nah, sekarang nih lu nih sampai detik ini kayaknya lu tuh masih aja swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan. Lu gak kapok sama beda agama? Iya, udah gak apa-apa, iya. Lo gak kapok ditinggalin gitu kan? Lo gak kapok patah hati? Kalau gue kapok, gue gak bakal dapet jodoh dong. Iya, maksud gue lo gak kapok sama dating apps gitu maksud gue. Apa ya, bukan, gue itu lagi mencari sesuatu hal yang hilang dari diri gue. Keberanian untuk ngedeketin. Sabar, lu tidur gak sih? Oh enggak. Memang tidak mudah mencintai. Tapi gini, gue memang lagi mencari kayak keberanian gue lagi loh, kayak kembali, kayak misalkan gue ngedeketin perempuan yang kayak langsung kayak lo langsung spontan gitu kan, kayak ketemu orang terus pengen langsung cerita segala macam. Itu gue belum menemukan hal itu lagi. Jadi gue masih kayak terjebak di zona yang namanya bukan zona nyaman dong. Di zona yang masih takut untuk mencoba untuk mendekati langsung perempuan gitu kan. Gue nggak tahu itu triggernya dari mana, tapi yang jelas itu gue ngerasa kayak belum berani aja sampai sekarang. Itu makanya gue masih kayak di ranah dating apps, terus gue minta channel ke teman-teman gue ataupun kayak ngelihat di sekeliling gue gitu kan. Karena gue gini loh, gue juga di dating apps itu juga kadang-kadang juga sering hilang gitu loh. Apa? Lo suka hilang? Konsepnya kalau misalkan nih ya, gue tuh selalu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak chatan enak, seru, asik gitu kan segala macam. Terus ketemuan. Ketemuan. Setelah ketemuan itu langsung hilang. Lenyap, kayak sehari ketemu tuh ya langsung hilang. Gue makanya gue kayak gue pikir apakah gue ini memang asik di dunia maya aja atau memang di dunia real itu gue biasa aja. Itu kayak terlepas dari hilang itu maksudnya lo sendiri kah yang hilang atau dia gitu? Siklusnya gimana tuh? Siklusnya perempuan yang hilang. Gue nggak tahu. Perempuannya hilang. Jadi gue chatan kan sebulan 2 bulan terus tuh gue ajak ketemu. Ya
ya udah, terus udah ketemu segala macem, udah jalan. Padahal gue effort juga loh, maksud gue tuh effort loh. Gue tuh laki-laki yang tidak mau perempuan ngebayarin gue gitu. Itu menurut gue pantangan itu hutang menurut iya gue. dong, betul. Dan ya udahlah gue jalan segala macam ya. Setelah selesai jalan itu besok pagi ya gue chat tuh udah hilang, kayak udah hilang aja. Jadi abis ketemu gitu abis ya. ketemu hilang. Dan gue makanya gue ngerasa kayak wah apa gue ini memang maaf ya dalam artian kayak sejelek itu dan seburuk itu gitu. Kalau misalkan kita ketemu sama orang, gue masih kayak tidak menemukan hal itu. Makanya gue masih kayak di ranah-ranah dating apps dan segala macam gitu. Kayak bahkan tuh gue pernah nemu gue pernah hampir deket sama orang yang ya jual diri gitu segala macam. Wow. Kayak sumpah ya, ini gue nggak bohong, tapi memang ada ya, memang kita akui memang dating apps itu penuh misteri lah orang-orangnya. Oke, betul. Ya, benar. Misteri dan kita nggak tahu ujungnya gimana. Siapa tuh dia untuk open BO ataupun untuk kayak asik-asik aja atau FWB mungkin kita nggak ada yang tahu kan. Ya karena kalau dari gue sendiri sih kemarin mungkin gini loh, kita punya alasan kenapa kita harus download dating apps itu gitu kan. Mungkin kalau kemarin gue kan karena abis rungkat ya kan, jadi abis rungkat pengen cari apa ya, kayak suasana baru dan juga pengen nemu kayak teman baru yang bisa bikin kayak jadi apa ya, karena menurut gue pasangan adalah tempat orang yang untuk ngobrol yang lebih enak. Pasangan kita ya, pasangan kita atau gebetan kita adalah tempat kita curhat. Lebih tepatnya nyari teman dekat lah, temen buat dekat. Bisa kalau bisa lebih dari teman dekat kan bisa. Bonus maksud gue kan iya. gitu. Nah itu kalau gue sih kemana habis rungkat. Nah sekarang yang mau gue tanyain ke lo nih apa ya, tuh? Kan lo sekarang masih menggunakan dating apps gitu kan ya. Betul. Nah sebenarnya yang lo cari sekarang ini tuh apa sih gitu? Maksudnya dari perempuan. Apakah memang lo mencari untuk teman dekat atau lo mencari untuk pacar, apa menjadi istri atau lo mencari buat kalau sampai istri nggak sampai ke sana sih Bu. Temen curhat doang atau gimana sih sebenarnya? Ada dua. Apa pacar tuh? dan teman dekat. Pacar dan untuk teman cerita. Kayak karena gini loh, ada beberapa hal yang kita nggak bisa cerita sama orang tua kita. Tidak bisa terbuka itu untuk cerita. Dan gue tuh pengen cari ya perempuan tuh ya yang bisa di temen cerita sama ya juga jadi gue kalau misalnya ketemu ya gue nyaman gitu. Gue belum nemu titik nyaman tuh ya. Ada sih beberapa yang di Bumble itu gue nyaman dan ini. Yang gue yang kata lo tadi yang lu hina gue tadi ya. Dating apps boy. Dating appsnya. Lo nyebut merek. Nggak apa-apa. Mau ya orangnya juga nggak apa-apa ya. Maksud gue tuh apa ya? Ya gue pernah ketemu satu orang yang menurut gue cocok dan ya gue udah bisa menjalani itu kan. Gue selama 3 bulan dekat terus ya udah gue pacaran, tapi memang kondisinya di situ memang ya balik lagi yang kata lo tadi yang gue bilang ya gue putus gara-gara beda agama ya. Memang teman-teman gue tuh selalu bilang kayak ya lu mau kemana, titiknya mau kemana nih ujungnya gitu kan. Dan ya udah, dan mungkin dengan alasan itu dia putusin gue dan ya tapi sebulan kemudian dia punya pacar lagi. Gue juga nggak tahu kayak menurut gue kayak maksud gue apa segitunya ya. Maksud gue dating apps itu sesuatu aplikasi yang bisa juga membuat senang juga bisa membuat kayak sedih. Betul. Berarti itu pengalaman lo ya. Pengalaman gua. Setelah lo mendapatkan kan di dating apps. Berarti betul. kan itu hubungan yang berlangsung dari dating apps secara nggak hubungan yang berlangsung dari dating apps yang tidak baik-baik saja akhirnya. Betul. Awalnya baik-baik saja dan akhirnya menjadi tidak baik-baik saja baik-baik karena saja. memang ya itu perbedaan itu yang menyekat tinggi itu. Berarti poinnya nggak semua yang kita temukan di dating apps itu bakal berjalan lancar dan bakal baik-baik aja. Benar. Berarti nggak bakal ada loh gitu. Karena gini, dating apps itu orang-orang bisa ada 2 hal yang bakal mereka cari. Yang pertama adalah memang mencari pasangan. Yang kedua memang untuk buat jual diri atau segala macam. Kita nggak ada yang tahu loh. Jadi motifnya apa? Ya itu gitu pribadi masing-masing lah ya sih sebenarnya gitu kan. Tapi berarti di sini gue menegaskan bahwasannya kalau memang dating apps itu ya itu tadi tidak baik-baik saja dan akan baik-baik saja. Betul. Gitu. Tergantung gimana lo apa ya menjalin hubungan dengan dia tuh gimana gitu kan. Karena apa ya? Intinya tuh balik lagi ke apa ya, kenyamanan kita dalam bertemu dengan seseorang gitu. Kalau orang itu nyaman sama kita ya walaupun dari dating apps menurut gue ya bakal aman-aman aja gitu. Nggak gitu sih menurut gua. Oke, sekarang gue mau nanya kalau nih kan tadi udah sedikit
cerita pengalaman lah ya, pengalaman lo nih. Pengalaman. Memang aduh ada hawa panas di sini sih. Gue pusing nih. Jadi Ferdi telah mendapatkan satu wanita dari dating apps sahabat Raja Wali. Betul. Tapi ternyata tidak berjalan lancar dan akhirnya membuat sekarang ya sama aja putus juga dan rungkat juga hilang. Gitu. Berapa bulan? Cuma 5 bulan. Bentar banget lu itu. Dekatnya 3 bulan, terus pacaran 5 bulan. Dia itu berubah setelah dia pulang ke tempatnya. Karena kan dia memang di sini kan kuliah kan di salah satu kampus universitas lah di mana dia kuliah. Terus dia yaudah ketemu gue, jalan segala macem. Sampai itu gue momen pertama kali gue ngenalin ke teman-teman gue. Ya teman-teman se-circle gue sama Iwir lah. Atau ke Rizky ya. Itu se-circle kita orang aja. Oke, betul. Dan akhirnya ya udah, ya dia berubah segala macem dan ya hilang gitu maksud gue. Oke. Tapi sebenarnya gini. Apa? Gue setujunya sama yang setuju dengan hal yang udah pernah lo alamin ya. Relate sama gue tuh karena gini, lo itu mencari sendiri gitu. Lo mencari pasangan lo sendiri tanpa lo harus di-channelin ke orang gitu. Karena gue setuju sih dengan lo nyari sendiri itu lebih baik daripada lo harus mendapatkan dari orang lain gitu. Bener, karena gini loh, kalau misalkan kita dikasih sama orang lain tuh kadang-kadang kayak kita itu menerimanya dengan terpaksa gak sih? Karena gini, kalau lu misalkan kita nih channel nih buat lo, terus kita chatan, terus misalkan di chatan itu nggak baik-baik aja gitu kan, kayak kitanya pengen menghindar dari dia, kayak kita nggak enak kasih sama orang yang udah ngasih ke kita. Betul. Kayak ngerasanya kayak wah bersalah banget nih gue anjing gitu kan, kayak gue udah dikasih sama orang tapi guanya kayak menyanyiakan gitu kan. Jadi gue nggak pernah lagi sih kayak udah gue nyari sendiri aja. Kadang-kadang gue ngerasa kayak ya udah gitu, merasa diri gue tuh ya gitu. Bahkan gue bahkan semua dating apps tuh pernah gue coba dan gue tahu flow-flownya apa aja. Kalau misalkan yang baru-baru ini gue dikenal sama teman gue ya Liner B ya. Nah Liner B tuh ya itu banyak orang gay dan orang-orang berotot yang kadang-kadang agak bikin susah ya sebenarnya, geli juga ngeliatnya. Tapi ya udahlah ya. Tapi gue baru denger sih dari lo ini kayak ternyata banyak ya gonjang-ganjing dating apps ternyata lebih tidak seperti yang gue bayangkan ya. Yang awalnya simple ya, gue kayak dapet cowok bakal bareng. Dapet cowoknya itu kita nggak ada tahu nih. Apakah dia benar lurus ataukah dia benar memang agak belok-belok sedikit. Waduh, itu dia sebenarnya. Itu yang harus kita buka dari dating apps itu. Ya kata gue tadi ada 2. Ya kalau nggak lu benar-benar nyari pasangan yang baik, kalau nggak lu nyari FWB yang berkaya, duit dan segala macam. Bener nggak sih? Mungkin sahabat Raja Wali juga mungkin yang ngerasa main dating apps juga ngerasakan hal yang sama gitu, yang gue rasakan gitu kan dengan orang-orang yang main dating apps juga gitu. Berarti kan memang banyak lah yang terjadi gitu kan ya. Banyak yang terjadi di situ. Dari hal yang sekecil mungkin sampai yang besar pun mungkin ada gitu. Betul. Nah itu sih sebenarnya nggak enaknya ya kalau kita download ataupun kita punya dating apps gitu kan, bakal menemuin hal-hal yang nggak pernah kita temui di dunia nyata dan akhirnya kita nemu nih, kita nggak pernah selama hidup kita nih misalkan ya. Gue nggak pernah nih nemuin orang kayak gini, taunya gue nemuin nih di dating apps gitu. Karena kan manusianya bahkan ada dinawarin PC plus juga banyak tuh di sana. Ada gitu. yang aneh-aneh banyak. Jadi kalau ya intinya tuh selektif sama sama orang-orangnya sih. Kalau misalkan kalian misalkan masih main di dunia dating apps, itu menurut gue harus selektif untuk mencari orang yang benar-benar gitu. Kita bisa tahu loh dari karakteristik orangnya tersebut, apakah dia tuh agak menyimpang ke gay atau memang dia lurus-lurus aja gitu. Mungkin yang gay ini menarik banget ya untuk gue sendiri sih sebenarnya, karena kayak masa iya sih gitu kan awalnya sih ya. Akhirnya gue menyadari bener ternyata memang ada. Tapi untuk lo sendiri nih, mungkin nanti gue akan menyampaikan juga opini gue. Tapi untuk lo sendiri nih, berguna nggak sih sebenarnya dating apps itu untuk kita mencari sesuatu atau hubungan deh ya, bukan sesuatu ya. Kita mencari hubungan yang mau serius gitu. Berguna. Untuk dating apps sendiri gitu. Berguna. Karena gini, ya menurut gue adalah dating apps itu adalah enak loh. Maksud gue itu ada hal positif yang bisa kita dapat. Apalagi orang-orang yang nggak pede kayak gue. Oke. Kalau orang-orang nggak pede kayak gue tuh mainnya dating apps gitu. Kalau biar bisa dekat sama orang dan segala macem.
kayak apa ya? Lu menemukan jati diri lu aja gitu, kayak lu mengumpulkan kayak niat lu untuk kayak oke nih gue bisa nyari pacar di dunia nyata, the realnya kan, real life-nya lah. Tapi kalau misalkan lu belum bisa, lu siap ya lu main dating apps gitu kan. Banyak kok orang-orang yang jodoh dari dating apps. Lu tau Kiki Saputri gak? Tahu. Kiki Saputri dapet cowoknya dari dating apps. Oke, Kiki Saputri yang stand up comedy yang kecil. Itu dapatnya ngerosting orang itu ya? Betul. Okay. Itu dapatnya dari Bumble dan kaya cowoknya kan. Hai. Kalau kalian pengen dengerin kita berdua, bisa cek aja di YouTube kita. Apa TV? Rajawali Grup Lampung. Betul. Dan subscribe dan juga like pokoknya. Dan tungguin konten-konten seru lainnya. Oke. Jangan lupa juga pantengin Instagramnya di Rajawali 952 FM. Dan betul. TikToknya juga di Rajawali Grup Lampung. Betul. Bersama dengan Vivi. Dan juga Ferdi tentunya. Di podcast Garis 2. Wah. Jadi teman gue sendiri bahkan sekarang sudah punya anak 1 gitu. Wow. Dari dating apps gitu. Ya mungkin sekarang itu sih yang menjadi apa ya, tolak ukur gue kalau gue melihat dating apps yang gue ambil positif itu ya lingkungan gue sendiri gitu, iya, yang lingkungan sudah di sekitar kita kan. Iya, lingkungan di sekitar gue yang sudah mengalami duluan, yang udah terjun duluan dan sekarang sudah menikah serius gitu. Maksudnya sudah serius dan menikah gitu. Betul. Tapi kan ada mungkin beberapa yang kurang setuju ya kalau mau cari hubungan yang serius tuh nggak usah di dating apps, itu kan cuma buat main-main. Kan ada juga yang bilang kayak gitu. Dating apps itu cuma kayak untuk cari FWB-an aja, untuk kayak jalan aja, untuk teman-teman party segala macam aja gitu. Untuk cewek yang konsep itu adalah cuma cewek untuk bentar semalam, ya udah abis itu dihilangin gitu. Udah lu buat apa? Serem gitu. ya berarti. Tapi lu setuju kan ya berarti kalau dating apps itu bisa ada dua sisi sih, ada positif dan negatifnya. Bisa untuk mencari yang serius. Betul, gitu. betul. Gue juga setuju gitu karena ya mungkin jodohnya siapa tahu di situ kan kita nggak tahu gitu, ya. Kita nggak tahu loh jodoh itu jadi, dari mana aja loh. Ada juga loh yang kayak ya apa sih lo main-main dating apps kayak nggak laku aja. Pasti ada yang kayak gitu juga. Iya. Terus juga ada yang kayak buat kalian yang ngomong kayak gitu, menurut gue stop pikirin kayak gitu. Misalkan kayak lu nggak bisa ini. Ya jodoh itu jadi orang tuh ya berbeda-beda tempatnya. Kalau jodoh lu dapat di dating apps ya udah terima aja. Lu bilang dapat dari mana? Dapat dari dating apps ini. Ya udah, berani gitu. Berani lu speak up dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalkan lu enggak berani, lu ya elah lu berarti cuman nutupin kedok lu aja gitu. Benar. Bahkan ada juga yang gue malu ada foto gue nanti di delete kawan gue gitu kan ya. Gue sering tahu ngedapetin orang-orang kayak takut untuk ketahuan. Jadi kayak foto setengah doang, ada ini. Gue tuh sering kayak ada yang nemu orang-orang kayak gitu. Ada namanya fake iya, kan? ada namanya fake gitu kan. Tapi aslinya ini gitu. Iya, banyak gitu maksud gue. Gue kan. ngerasa kayak ya kalau lo nggak mau main di sini ya gak usah main gitu. Ya udah, lu cari di dunia nyata. Tapi lu siap nggak dengan kata-kata yang menurut gue contohnya gini, kalau misalkan lu di dunia nyata nih ada namanya kayak kata-kata kayak ih, cakapan yang kemarin. Ih, kok tipe lu kayak gini sih? Jelek banget dah. Kayak apa ya? Lu siap gak dengan kenyataan bahwa lu bakal dibanding-bandingin sama mantan dia yang sebelumnya yang lebih cantik daripada lu gitu? Lu berani gak gitu? Lu lebih bisa gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa dengan hal seperti itu, ya malah bagus. Good job gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kayak menurut lo ya berarti dating apps tuh sebenarnya ya seru lah ya. Seru sebenarnya. Tapi jangan yang merusak itu adalah orang-orang yang kayak gitu. Berarti kan poinnya adalah jangan menghiraukan omongan orang. Betul. Bener gak sih, kok jangan menghiraukan sih? Iya, jangan menghiraukan kata-kata orang. Kalau misalkan kayak kita tuh main dating apps gitu, buat apa? Gue ngeliat muka lo jadi buyar otak. Seninya bercandaan sih memang. Gimana karena sih? Karena gue liat muka lo ini lo lagi melek, lagi merem, apa lagi apa? Tebak. Merem melek. Lagi merem. Coba. Memang aneh boy, aneh memang. Editor tolong sih mukanya di close up jadi satu, dua, muka pala gede. Cek, pala gede. Langsung gitu kan, pala gede gini dia. Baca. Oke, jadi tapi setidaknya kita kasih rate untuk dating apps ya. Berapa rate-nya? 8/10. Oke. Gue 7 lah, 7/10.
Karena yang duanya itu adalah ya orang-orang yang gay dan pelangi. Fuck Gue ngerasa sabar. Orang-orang seperti itu buat apa? Maksud gue ya Sabar. ya apa ya di negara kita gitu kan. Ya gue nggak tahu sih. Ya mungkin ya udahlah. Lo gak usah ngurusin yang begitu Ya, lah. gue Yang nggak penting usah lo ngurusin. nyenggak kan ya. Jadi Gue kita nggak usah. gue aman. Ya kita nggak perlu untuk Melingkup ke mengurusi, sana, tapi yang jelas ya itu. Gue ngasih Sekarang kita ke dating apps-nya aja gitu kan. Oke. Berarti lo seru ya main dating apps Gue ya. seru. Oke, berarti jangan apa ya? Udah deh nggak usah kalian. Udah gue nggak mau main dating apps karena gini-gini nih. Mending nggak usah kayak gitu. Ini ya. kenapa nih editor nih? Jalan-jalan nih. Oh, ngambil koktail dia. Ngambil Takjil. Takjil. Buka puasa Senin Kemis, Cok. Iya. Bela-belain. Bela-belain. Jalan kaki, ngeboti. Iya, dia nih lagi seneng tahu. Kenapa? Karena kan kita kan lagi menerima anak PKL. Oh, oke. Datang pagi terus. Oh, gila. Bro. Ya lu juga bego. Oh, iya ya. Gila sih. Iya sih, bener sih. Tapi punya gue udah diambil sama dia, sama editor. Emang gini nih sahabat Rajoli. Kalau cowok-cowok jomblo itu emang ya, selain bawahnya bro. Selain mulutnya berkoar, bawahnya juga berkoar emang. Apanya tuh yang di bawah tuh? Konsepnya Bawahnya tuh. berkoar. Oke. Kaki lo kan? Kaki, iya bener. Berkoar, Bagus. Terima jalan kasih. kaki. Terima kasih. Jadi positif saya. Terima kasih. Tapi yang jelas, Bawahnya gini ya. berjalan terus Kalau karena- kita balik ke dating apps ya. Tapi yang jelas Oke. dating apps itu adalah aplikasi yang menyenangkan kalau untuk orang-orang yang benar-benar pengen menggunakan aplikasi dengan benar. Lovable gitu ya. Lovable. Iya kan? Memang apa ya? Kalau ratingnya tuh kalau misalnya di mereka tuh bisa banyak kan, kalau di aplikasi itu ada ratingnya kan. Ya baik gitu. Iya betul. Ya udahlah, dibuat Dibuat santai aja, dibuat enjoy aja. semenyenangkan Kalau misalkan kalian mungkin. malu, ya udah nggak usah main itu, coba cari. Ya, Gitu. lo akan Berani menemukan kok. lo akan menemukan yang baik di saat lo juga merespon baik gitu. Betul. Kalau misalkan memang lo tujuannya mau Mau buruk jahat, atau apa gitu ya iya. pasti ada juga gitu. Benar, Tergantung bagaimana lo mencarinya dan lo menyikapinya. Gitu aja sih betul, menurut gue. Dan sekarang udah deh nggak usah udah leh kan. udah leh. Udah leh. Gitu ya, tapi Udah deh nggak usah dengerin omongan-omongan orang gitu. Nih contohnya kita kayaknya gue abis ini berhenti main. Kayaknya kalau udah kayak harus di-applause kayak gini. Nanti Umi, anakmu pede ya Mi ya. Cuman memang dibawa konten aja di sini. Iya, jangan ya. sampai lo capek aja sih gitu. Sampai capek. Kalau kayak lo kayak orang kayak gue nih rungkat capek gitu kan, mending udahin gitu. Kalau Iya, gue apalagi sendiri, kalau misalkan menurut gue orang yang ditinggal nikah itu ya. Itu tapi emang sebenarnya harus move on lo tau gak sih sih? kenapa gue tidak memainkan itu lagi? Kenapa tuh? Ya kan gue sudah menemukan yang seseorang. Iya, yang tadi kan yang gue omongin tadi kan. Mau gue sebutin lagi gak deh? Tolong gitu kan. Oh, bukan itu ya? Oke. Oh, Mas. Pala gue gede. Editor tolong pala gede ya. 1, 2, 3. Iya, oke, selat jadi. Yuk. Maksud gue sudah menemukan cahaya ilahi. Cahaya ilahi, Sekarang gue suruh oke. memperbaiki diri. Maksud gue tuh begitu, bukan laki-laki. Terangkanlah. Terangkanlah. Iya. Tapi sekarang lu bahagia kan dengan tidak, maksud gua bukan tidak sih, dengan yang sekarang. Iya dong, gue sekarang ngerasa gue menjadi manusia yang lovable banget. Lovable banget. Walaupun kemarin-kemarin agak rungkat ya. Wah, nggak usah dibahas deh. Oh iya. Oh mau dibuka nggak kartunya? Nggak usah. Oh nggak usah ya. Oke. Ya, Aman ya? aman. Jadi Dari kayak, solo 10 lah besok. jadi ya udah gitu. Kalau untuk gue sih karena gue sudah menemukan Yang baik kan. bukan gue apa? menemukan keyakinan diri gue untuk Menemukan yang lu bisa mengatur dia kan. bukan maksud gue tuh cowok lu gede banget goblok. Lelah Tapi- gua dengerin tapi bener suara kan? dia. Tolong. Bisa gak sih suara lu ini dikecilin Sorry. dikit? Enggak, maksud gue sudah tobat, sudah oke. tidak ingin mencari lagi. Mencari-cari lagi gitu. karena lu sudah menemukan yang menurut-nurut aja kan, kayak ya sayang. Bukan, Ya, sayang. dengerin gue. Iya, gua dengerin lu, Pi. Gue lagi memperbaiki diri gue. Memperbaiki gitu. citra ya.
Aduh, lucu banget di podcast. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aduh. Pak Deren, uangnya ya. Uang apa anjir? Uang lembur, nggak ada canda Pak. Maaf, anak baru lagi. Dalam hati Pak Deren siapa? Lo kenal aja enggak gue ini sama lo. tapi gak kita balik lagi. Lu happy kan sekarang? Gue happy tanpa dating apps ya. Iya, tanpa dating apps itu Iya, kan. gue happy. Karena lu berarti udah menemukan jati, maksud gue menemukan keberanian itu kan. Maksud gue untuk menerima laki-laki yang bukan dari dating apps, datang sendirinya. Itu yang lagi gue pengen pelajari ya. Mungkin nanti ada gue baca-baca jurnal kali ya. Skripsian. Nggak, sekarang gue lagi gue lagi pengen mencoba tanpa dating apps gitu kan. Kan kemarin abis rungkap, beralih dating apps, udah cut lagi dating apps dan sekarang lagi pengen mencoba deh tanpa dating apps tuh apakah gue bisa gitu kan ya. Bisa. Apakah gue bakal menemukan ya. Jadi gitu. Jadi ya udah sekarang gue menemukan lah. Ya maksud gue sekarang udahlah stop dulu gitu. Sekarang gantian aja untuk orang-orang yang lagi menikmati dating apps ya. Tapi gue tidak menjudge dan gitu. Gue tetap ya udah gitu. Ya gue juga apa ya? Gue juga tetap nyari kok di apa ya misalkan gue ketemu orang atau apa, gue kayak beraniin diri gitu kan segala macem gitu. Oke. Kayak apa ya? Menurut gue lu harus berani gitu untuk mendapatkan hal yang lu mau gitu. Kalau lu nggak berani, apa ya? Kalau kata temen gue tuh, kalau misalkan lu nggak berani ngambil itu, ya lu nggak bakal bisa ngeraya apapun. Gitu. Cakep, gitu itu dia. Jadi jadi lebih tepatnya ya udah lo apa ya, mencari kesenangan lo aja lah gitu ya, mencari apa yang lo senengin ya lo jalanin gitu. Jadi apa yang tidak lo senangi ya udah jauhi gitu kan. Udah intinya itu aja. Iya. Lo mau dating apps kayak, lo mau ngapain kayak, lo mau kemarin abis lo ya. Pipi tembem. Jadi apa maksud lo pipi tembem? Pipi gua. Iya, pipi lo. Terima pipinya kasih. Cantik lo, coba gini gitu kan. Iya, lo kenapa sih lagi stop dulu. Wah gila, enggak, demi Allah enggak. Gue gemes sumpah, Vi. Oke, kok jadi omongannya langsung diem ya. Iya, maksud gue udah kita balik lagi ya. Iya, kita balik lagi. Jadi apapun yang lo senengi lo jalanin aja. Iya, dijalanin lah. Jangan dengerin kata-kata orang. Oke, hidup lo. Bener gini, lo. konsepnya adalah kalau lu tuh gak bisa nutup mulut orang gitu. Ya udah lu tutup telinga lu aja, lu tapi jalan. Tapi gue bisa nutup mulut lo nih sekarang juga nih. Jangan. Kalau lu menutup mulut gue bongkar semua nih. Jangan dong. Oh, bagus. Good girl. Oke, good girl. Oke, sekarang itu dia. Kok sekarang itu dia? Maksudnya itu dia. Itu yang udah kita bahas mengenai dating apps. Udahlah ya. Oke, udah. Dan kalau misalkan apa nih? Udahlah, dating apps udahlah ya. Gue mau ngebahas yang lain nih sama lo. Apa nih sayang? Kan lo tadi dating apps udah, terus lo menemukan seseorang, akhirnya lo putus. Nah, itu yang gue pengen tanya. Ya, apa yang gue tanyain adalah di pikiran lo nih apa sih mengenai mantan gitu? Apa? Di pikiran gue. Kata-kata pas untuk mantan lo sekarang, atau apa yang lo pikirin tentang mantan lo sekarang tuh apa sih? Ya lu bohong aja. Hah? Lu bohong aja. Bohong gimana tuh maksudnya? Lu ninggalin gue katanya beda agama, tapi lu sebulan kemudian lu punya pacar. Itu gimana konsepnya? Iya bener gak sih? Maksud gue bener gak sih? Konsepnya adalah kalau misalkan lu bohong, kenapa lu punya pacar baru gitu setelah sebulan gak deket sama gua? Itu tuh sebenarnya alasan klasik. Iya, alasan klasik semua perempuan kan kayak gitu kan? Enggak dong, semua laki-laki ya. Semua perempuan lah. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Sekarang gue tanya, perempuan bisa gak jalan sama satu cowok doang? Lu kemarin jalan sama cowok siapa lu? Ayo. Lu nih banyak kebongkar gue ya, Per ya. Gue gak banyak kebongkar lo. Kan cewek itu tidak bisa jalan sama dengan satu cowok doang, sahabat Raja Wali. Denger ya. Apa? Cewek punya satu nama di hati dia. Oke. Tapi kenapa dia jalan sama cowok lain? Tapi ketika lo tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan wanita itu, lo tidak bisa membuat dia bahagia. Dia bisa mencari kebahagiaan itu di orang lain. Bahkan cewek bisa jalan dengan 10 orang sekaligus dalam satu hari. Bener. Betul. Sip. Nah ini gue suka baru jujur gitu dong. Podcast kok pencitraan. Gimana sih? Tapi ingat, kalau lo tidak bisa
kalau tidak bisa membuat dia bahagia gitu. Iya. Tapi sebenarnya cewek punya satu nama di hati dan memang dia sayangnya cuma satu orang. Gitu. Karena gini yang lain-lain itu tuh dia tidak ada perasaan. Oke, gue setuju dengan pendapat lo dan opini lo. Karena memang satu perempuan tuh mencari yang benar-benar pas di hati dia kan. Enggak. Itu bukan dalam konteks mencari, Ferdi. Gini, ketika lo pacaran dengan dia nih, cewek itu jalan sama orang lain, lo introspeksi diri nih, kenapa? Lo jelek. Bukan. Dia jelek, maksud gue dia jelek. Enggak, lo dengerin gue. Kenapa dia jalan sama, kenapa cewek gue jalan sama cowok lain? Lo introspeksi, itu dalam konteks lo udah pacaran, Fer. Itu tandanya lo tidak bisa membuat dia bahagia. Lo membuat dia kesel, lo membuat dia apa, lo kan nggak tahu akhirnya dia jalan sama orang lain, tapi dia nggak ada perasaan sama orang lain itu. Makanya cewek bisa jalan sama 5 orang bahkan 6 orang dalam satu hari tanpa ada perasaan. Benar. Tanpa ada perasaan. Perasaannya udah di lo gitu loh, maksud gue. Perasaan itu ada di lo aja. Tapi gue pengen klarifikasi gitu. satu hal sama lo kan sebagai perempuan nih. Oke. Gue mau nanya satu, entah itu menurut lo, gue nggak tahu ya opini lo ya. Bisa nggak sih cewek itu udah sayang sama satu orang, tapi dia ketemu orang yang lain lebih baik daripada pacar lo, lo bisa suka juga sama dia? Misalnya gue suka, lo udah punya pacar nih, terus lo itu punya sahabat, dan sahabat lo tuh deket banget, tau lo banget segala macam gitu kan. Kalau misalkan lo berantem sama lo kesana, lo sana, dan lo suka akhirnya sama dia, sama sahabat gue ini, sama sahabat lo ini, dan lo tidak mau melepaskan si pacar lo ini. Karena gue pernah punya beberapa temen yang kayak gitu. Dia tuh punya pacar, tapi dia tuh kalau ini baliknya ke dia, baliknya ke dia, mainnya ke dia, segala macam ke dia gitu. Kayak berasa pacarnya kedua gitu. Apa pendapat lo mengenai perempuan kayak gitu? Zodiak lo Aquarius ya? Iya, kenapa? Why? Memang Aquarius suka dibegoin emang. Temen gue banyak Aquarius bego banget sih, dibegoin sama cowoknya lah, sama ceweknya lah. Kenapa ya Aquarius? Tapi enggak, gue nanya dulu. Iya, tapi dulu jawab dulu dong. Iya, Aquarius ini tips gue udah dibaca nih. Iya, kenapa sih? Ya padahal Aquarius tuh sebenarnya baik banget loh gitu. Ya mungkin jawaban gue ya. Jawaban lo sebagai perempuan. Sebenarnya dia nggak mau lo gitu. Ya kenapa nggak diputusin? Kenapa lu nggak? Karena memutuskan? Gini, kenapa kita sebagai wanita tidak memutuskan lo? Karena dia takut nih, yang ini nih nggak seperti lo gitu. Tapi sebenarnya lebihnya tuh di dia. Kalau misalkan lu nggak mau, ya lu selesaikan masalah lu sama dia dong. Bukan lu mencari laki-laki cewek lain atau cowok lain. Gimana ya bilangnya? Lebih tepatnya sih sebenarnya gini loh, Fer. Kayak dia itu sebenarnya mau lo gitu kan. Tapi karena ada banyak kekurangan di lo nih, yang sebenarnya nggak bisa diterima sama ya, kalau dia. Ada kekurangan, tapi dia nggak mau. Bangsat. Nggak bisa, Fer. Kita mutusin secepat itu. Gue mau putus sama lo karena lo bau ketek, bau badan. Nggak bisa kayak gitu, Fer. Bisa. Kita tuh nggak bisa mengutarakan itu karena kesalahan satu gitu. Oke, iya bener sih. Jadi, I see. Gue juga takut nih misalkan cewek lo mutusin lo, takut dia karena gini, lo tuh banyak juga kelebihan di banyak kekurangan lo juga banyak kelebihan gitu. Bener. Jadi takutnya cewek ini salah nih memutusin lo. Tapi maksud gue, ya kenapa gitu? Kenapa lu lari ke orang lain? Kenapa lu gak menyelesaikan masalah lu sendiri? Masalah pasangan. Karena gini, kunci dari semua masalah di perempuan atau di laki-laki dalam hubungan adalah yang ngobrolnya aja sih, menurut gue. Nah itu komunikasi lo orang berarti nggak baik. Sebenarnya itu sih. Ya makanya maksud gue, kenapa lu harusnya kan sebagai perempuan lu harus datang ya. Kita ngobrol. Enggak dong. Cowok misalnya ya maksud gue cowoknya juga ngobrol ataupun ceweknya juga datang gitu kan. Karena gini loh. Kalau misalkan tipe kalau ceweknya api nih. Ceweknya api. Ya kebakar dong. Harus ada apa? Lo api juga. Hah? Lo api juga. Enggak sih, gue enggak api. Karena gini, kalau gue tipe kalau orang yang tetap ngalah. Gue tipe kalau cowok yang tidak mau ribut, tidak mau apa. Kalau ditanya mau makan apa, itu enggak ribet. Langsung ya udah gue makan A gitu kan. Karena gue tuh tipe kalau orang yang nggak mau ribut. Buat apa lu tuh? Gue sayang lu sayang gue. Ya udah gitu. Kalau misalkan gue salah, gue I'm sorry gitu. Gue minta maaf. Buat apa coba? Jadi kesimpulannya si cewek itu milih sahabatnya. Sahabatnya. Tapi dia tetap tidak bisa melepaskan itu. Gue bingungnya itu. Kenapa cewek itu bisa kayak gitu? Why? Ya
gak bisa ditanya dong itu, gak bisa lo pertanyakan juga dan gak bisa lo nanti jawabannya juga. Iya sih, karena bener sih. memang itu tuh kayak Sesuai hati sih sebenarnya, hati lu apa gimana ya? sih Iya, pertama dengan rasa bosan mungkin atau rasa lebih lagi nggak nyaman sama lo, dia nyaman sama ngobrol sama sahabatnya, dan akhirnya dia nemu kenyamanan tuh, Iya, terus nyaman. nyaman terus, dan akhirnya ya udah gitu. Nyaman. Tapi menurut gue cewek yang baik adalah semua serahin ke pacar, mau ngobrol, mau curhat, mau apapun, itu menurut gue ya pacar, tempat pulang lo tuh pacar, tempat apa-apa lo tuh ya pacar lo gitu. Kembali pun. Iya betul. Oh iya. Tapi kalau memang dia berbagi itu ke cowok lain, ya berarti itu bukan cewek yang baik gitu buat lo. Gitu aja sih. Bener. Jadi kayak cewek itu sebenarnya Editor nih bisa diem gak sih? Dia juga perungkat juga ya sama pasangan dia. Mau gue bongkar-bongkar juga nih di sini. ya. Jadi gitu aja deh intinya. Karena gini aja, cewek beneran sama lo, beneran sayang sama lo. Jangankan soal begitu ya. Maksudnya diem sih, malah video callan. Bisa. Bukannya liatin podcast kita malah Iya. video callan ya. Awas ya pala gede gue gak ada ya. Tuh gitu gak ada mas susah nanti. Oh, mau banget ya pala Gue gede. mau gitu. Gue PWK banget PWK. Iya kan. Sampai mana tadi gue ngomong? Iya ya perempuan ya kata lu tadi. Ya ya gak bisa disamai gitu. Harus cowoknya atau yang harus ada inisiatifnya. Ya maksudnya berarti lo belum menemukan cewek yang baik aja. Uh-uh. Sebenarnya gitu sih. Karena menurut gue ketika kita memberikan ketulusan ke orang, apa yang lo pertanyakan itu nggak akan pernah terjadi kok. Misalkan kayak si cewek ini kenapa bisa jalan sama cowok lain, itu tuh sebenarnya kalau kita bener-bener sayang sama lo, atau gue sayang sama lo, atau cewek itu sayang sama lo, dia nggak akan kok mau jalan-jalan sama orang lain gitu. Ya bakalnya kata lu tadi Gitu. pulangnya ke satu orang ini doang kan Iya, harusnya kan. kalau memang dia masih begitu, ya udah, berarti memang dia tuh nggak serespek itu sama lo gitu, nggak sesayang dan nggak sesuka itu sama lo. Dia menjalin hubungan, jalanin aja. Iya. Tanpa ada mau bareng-bareng bersamanya gitu. Jadi itu masih main-main menurut gua. Iya sih. Dia masih mau main-main dan dia belum nemuin kenyamanan sama lo gitu. Jadi kenapa dia sama laki-laki itu? Karena dia sebenarnya nggak mau lo. Betul. Itu aja sih simpelnya. Kalau dia mau ya dia bareng-bareng sama lo apa-apanya gitu. Tanpa harus dia ngobrol ke sahabat. Karena gua ya, gue sendiri pun kalau misalkan gue sudah dengan satu cowok ya, buat apa gue berbagi sama laki-laki lain untuk sampai lu masalah nangis-nangis gue? kan? Iya, untuk masalah gue ceritain ke cowok lain, ke cowok ini enggak gitu. Iya, sampai lu ngelabrak dia kan? Iya kan? Halo? Tapi bener dong. Berarti cewek kalau udah sayang sama seseorang, lu bakal membela-belain dia kan, sampai lu nyamperin dia kan. Kenapa lu ngelakuin kayak gitu kan? Bener gak? Bener kan? Gue bener gak? Lo dapet info dari mana sih anjir? Gue ini ya elah, bukan editor kok. Kita ini Iya intinya gitu Fer. iya, maksud gue bener kan? Berarti secinta-cinta sama seseorang, kalau misalkan cowok lu melakukan hal kesalahan sedikit pun, lu berarti tipe cewek yang ini nggak bener nih, ini harus gue selesain. Gue harus ngomongin langsung to the point. Betul. Itu kayak gitu. Itu kan jadi dari cara sebenarnya kita bisa tahu orang itu bener-bener dan sayang gak sama kita dari cara dia dong. Iya benar. Gitu, jangan kan cewek. Nge-treat kita kan, Iya. nge-treat cewek tuh gimana kan? Iya, Sayangnya tuh gimana kan? betul. Sekarang lo sedang mempertanyakan itu. Buat apa lo mempertanyakan semua itu? Sebenarnya jawabannya lo udah tahu di diri lo sendiri. Sebenarnya dia ini sebenarnya nggak mau sama gua. Bener Tapi kenapa sih. lo masih menjalin hubungan sama gua? Ya kalau udah terlanjur, bego. Udah Terlanjur sayang kan? Lo juga nembak Ya kalau dia. enggak gini, kalau udah terlanjur sayang, kenapa gini? Enggak, sebenarnya nggak terlanjur sayang sih kayak gitu. Terlanjur Kalau- sudah menjalani. Kalau dia sayang dia nggak mungkin kayak gitu. Iya benar sih. Dia terlanjur menjalin hubungan sama lo, terlanjur nyemplung sama hubungan lo nih, makanya. Benar. Sejauh gitu. itu kan. Kenapa dia akhirnya mau pacaran sama lo? Karena dia udah awalnya dia nyaman sama lo, tapi lama kelamaan dia tidak menemukan Titik kenyamanan untuk kembali itu. pulang ya, berasa kayak kalau gue denger di beberapa film, kalau lu pernah dengar kata-kata film ini. Oh ya, gue tahu filmnya dari Dika Kuala Kumal itu menjelaskan bahwa kayak lu itu sebuah koala, rumah lu ini kebakaran nih tadinya nih. Terus lu pergi nih ke tempat baru. Terus lu pengen balik lagi ke sana dengan suasana itu udah beda, udah nggak ada
feel-nya lagi, rasanya lagi, Betul. sukanya lagi, gitu sih. Betul. Ya itu sih. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Jadi kayak ya udah ya udahin aja Aduh kan sendawa kan dia, aduh. Sendawa gua. Aduh. Iya, Bener. Ferdi begitu. Karena memang Lu happy kan? kenapa sih nanyain gue happy? Enggak, gue tanya Lo happy pengen kan? gue tanya ya lo happy nggak? Enggak, bukan. Lu sekarang dengan Sekarang- Mamas itu happy kan? Mama siapa? Banyak loh mamas di dunia ini. That's it. Ya kan tadi udah gue ceplosin juga, mungkin dikit, tapi ya udahlah. Gue sih Lu nyaman sekarang- kan dengan Mamas itu kan? Bukan mamas dong. Apa? Kayak gue nggak mau apa ya? Gue nggak mau apa ya orang tahu kalau gue tuh bahagia karena seseorang. Oke. Lu Sebenarnya pengen gue bahagia dengan diri gue loh. diri lu. Diri gue sendiri yang Lu membuat gue bahagia. apa ya? Pengen jadi wanita independen. Kalau independen mah Bisa. Insya Allah sudah Heeh. gitu kan. Maksud gue lo nanya gue happy nggak bukan karena orang lain sih sebenarnya gue happy. Mau Karena siapapun ada itu. orang-orang di sekitar lu aja. Maksud gue kayak bukan konteksnya bukan pacar ya, kayak teman-teman Iya, lo di betul. sini, teman-teman tongkrongan lo gitu kan. Iya, jadi gue happy dengan yang sekarang gitu. Jadi tadi balik lagi kan kita ngomongin mantan. Yaps, Gue tadi betul. nanya ke lo bagaimana tanggapan lo mengenai mantan. Lo sudah nyebutin tadi. Nah sekarang Apa nih? gue mau tahu nih dari lo ya, dari lo dulu kan ya. Kalau mantan nih, sebenarnya bisa nggak sih kita kayak ngambil pelajaran dari mantan kita gitu? Kayak misalkan mantan ini membuat kita menjadi lebih baik kah atau tidak kah gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah dari pengalaman lo Oke. bersama mantan lo, Heeh. pelajaran apa yang lo bisa ambil? Pelajaran baik kah atau buruk kah? Ada baiknya, ada buruk. Ada baiknya sih. Ada baik dan buruk. Baiknya adalah Oke. kalau misalkan gua sama yang beda agama yang terakhir ini, Mm-mm. ya gua menyadari bahwa ya kata Ziva Magnolina, Tuhan memang satu kita yang tidak sama Pantes aja. lo suka lagu itu ya. Benar itu playlist saya. Kalau misalnya saya dengar itu menurut gua adalah kata-kata dia benar. Tuhan memang satu kita yang tidak sama kan. Itu sih yang gue bilang. Berarti ya kita sebagai manusia tuh ya nggak bisa gitu. Tidak ada Oke. apa ya? Tidak ada waktu untuk memikirkan lu itu bisa ke arah sana sama dia ke depannya. Tidak itu aja. Dan mungkin yang gue belajar lagi dari mantan-mantan gue adalah bahwa lu itu tidak harus mengasih cinta yang berlebih-lebih. Cukup standar-standarnya cinta aja, pas gitu, takarannya pas. Jangan terlalu berlebihan. Jangan dalam terlalu berlebihan mencintai. juga. Heeh. Kalau berlebihan kadang-kadang tuh Nggak bagus juga. nggak sih. bagus juga. Karena emang Perempuannya sesuatu, kayak heeh. perempuannya tuh kayak ngerasa kayak wah gue dicintai nih, kalau misalkan gue putus dia bakal nangis, dia bakal ngeraung gitu kan. Ya memang standar tuh cinta tuh standar. Kalau kata gue itu adalah lu ngasih cinta itu cuman 98%, sisain 2% lagi untuk sakit hati dan rasa kecewa lo sama pasangan lo sih. Oke. Gue selalu menekankan itu sama teman-teman gue yang Intinya selalu jangan cerita. berlebihan lah. Tapi lo sudah mengambil pelajaran dari mantan lo betul, gitu kan ya. betul. Jadi kan memang apa ya? Sebenarnya kan mantan itu bisa menjadikan kita orang yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Benar, I gitu. Jadi kayak nggak perlu lah kita membenci seseorang atau membenci masa lalu kita sebenci itu gitu kan benar, ya. benar. Kita bisa ngambil pelajaran baiknya, pengalaman baiknya untuk kita di kemudian kehidupan- hari ya, ya kehidupan nantinya bakal kita selanjutnya. tidak salah melangkah gitu. Iya betul. Jadi kalau udah gitu, menurut lo balikan sama mantan apakah solusi terbaik dalam? Gue tanya lu dalam- dulu deh sekarang. Gue nembak lu dulu sekarang. Bagus sih pertanyaannya adalah. Ya, Gue menanya dulu. balik ke- Gue dulu dong. Gue sekali dong. Menurut lu cocok? Sabar. Kenapa sih harus? Ini tuh kenapa harus mantan? Ini skripnya kenapa harus ngebahas mantan sih? Bagus editor. Kasih pala gede lagi. Cah. Ini awal-awal dating apps kan, dating apps. Lanjut ke bahasan selanjutnya katanya kan. Apa kata editor? Mantan. Apakah bisa balikan sama mantan? Apakah mantan masih sayang? Maksudnya apa sih? Gak jelas emang dia ini, bener aja. Bagus, editor. Saya bisa nembak balik berarti di sini. Ke mantan. Oke, gue mau ya. nanya sekarang sama lu. Apakah mantan lu? Ya udah nanti di bip aja. Mantan lu yang bip semua dia, bip semua dia. Oh enggak, yang GB tadi gak usah, biarin aja kebongkar. Gak usah Biar disebutin. fansnya Vivi tuh hilang aja.
Jangan loh ya. Kan bunyi di bawah juga bunyi. Kentut. Mbak kentut loh ini ya. Aduh ya Allah, podcast apa ini? Wah, lo nih mas kentut loh, jijik gua lama-lama sama lo ini. Enggak. Gue balik lagi di pertanyaannya sama lo. Ya udahlah. Ini hawa setan ini kenapa sih? Di sini nih panas banget gue mah. Ampun gue mah. Kenapa ya? Ampun. Ya Allah. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. tapi gue balik lagi nih, balik lagi sahabat Raja Wali ya. Apa? Lo apakah pengen kembali dengan pasangan lo yang kemarin? Kembali lo. Pengen lah gue kembali sama pasangan gue. Betul. Kembali pakai bikini kan? Enggak ya? Oke. Enggak maksudnya. Ya kali gue lagi kayak gini pakai bikini. Bewong kali ya, Wak. Jangan dong. Ini. Gimana? Ya itu maksud gue, lu punya enggak hal yang menurut lu kayak gue pengen lu balik lagi sama dia karena mungkin perasaan lu enggak habis di dia gitu. Hai. Kalau kalian pengen dengerin kita berdua, bisa cek aja di YouTube kita. Apa, Divi? Raja Wali Grup Lampung. Betul. Dan subscribe dan juga like pokoknya. Dan tungguin konten-konten seru lainnya. Oke. Jangan lupa juga pantengin Instagramnya di Raja Wali 952 FM. Dan betul. TikToknya juga di Raja Wali Grup Lampung. Betul. Bersama dengan Vivi. Dan juga Ferdi tentunya. Di podcast Garis 2. Wah. Orang editor kok yang ngasih pertanyaan gue nembak balik. Jadi pertanyaannya adalah, lu mau nggak balik lagi sama mantan lu yang menurut lu udah nyamperin dia sampai marah-marah segala macam itu, apakah lu bakal balik lagi ke dia gitu? Gue nggak tahu. Tapi gue ngerasa ya. Apa? Gue ngerasa nih, kayaknya lu masih ada deh perasaan sedikit banget. Ada, tapi ada sedikit banget. Karena waktu hubungan lu itu nggak lama. Nggak lama kan? Nggak, lu tuh tahu banget tentang gua sih, anjir orang ini. Nggak. Iya, waktu lu nggak lama kan sama dia, 4 tahun loh. Ih, salah. Tapi nggak lama kan? Salah nabak. 5 apa 6 lah. Salah. Ya pokoknya lama dong. Hah? Salah. Ya gue sama dia emang lama ya. Dan kalau dibilang mau balik atau enggak, gue nggak bisa bilang mau atau enggak sih sebenarnya. Karena dia ditusuk tabut. Itu anjing. Ya. Oke. Di-cut aja. Oke. Banyakan cut ya podcast ini ya. Banyakan di ininya. Ya kalau yang itu tadi gak usah, yang awalnya di laki-laki tadi bagus save itu. Oke, yuk. Untuk saat ini gue nggak bisa menjawab mau atau enggak sih. Tapi apa ya? Karena gue lebih kayak udah biar takdir yang. Biar takdir. Tapi kalau misalkan dia dengan versi terbaik dia sekarang, maksud gue dia udah gak kayak gitu lagi, dia udah berubah, it's all berubah jadi lebih baik lah, positif lah. Gimana? Maksud gue dia sudah sweep kayak jadi laki-laki baik. Alhamdulillah kalau dia jadi laki-laki baik. Dan dia datang lagi ke lo gimana? Jika aku memang jodohmu, ya mau tidak mau ya tidak apa-apa gitu. Alhamdulillah kamu sudah menjadi lebih baik gitu. Tapi untuk sekarang biarkan aku menjalani hidupku dengan seperti ini gitu. Benar bagus. Gitu itu yang gue mau jawaban dari tadi. Ya. Oke. Dan sahabat Raja Wali ya. Yang terakhir. Apa deh? Oke, apa nih? 1, 2 selfie 1, 2. Oke, bukan. Oke. Mantan, bisakah untuk kita menjadi pandangan dalam mencari hubungan yang lebih baik lagi? Yes. Oke. Yes. Gue sih. Yes juga sih. Karena gini, kalau misalkan jadi mantan tuh menurut gue adalah hal yang ya lu turun grade aja berarti. Grade lu berarti nanti bakal naik lagi. Berarti grade yang itu berarti jelek, grade-nya naik lagi dong. Balik lagi ke grade yang baik gitu kan. Kalau gue yes juga. Karena gue kayak akan mencari pasti yang lebih. Iya kan. Lebih dan lebih. Kalau misalkan kita ngerasa diri kita
pride kita lebih tinggi, ya kita bakal pastinya nyari yang lebih tinggi lagi dong. Tapi sebenarnya gini sih, kalau dari gue, memang kan manusia itu tidak ada yang sempurna ya kan. Jadi saat kita mencari yang lebih, kita juga akan menemukan kekurangan yang lebih juga. Tinggal poinnya adalah lo mau menerima dia atau tidak dengan kekurangannya. Itu sih sebenarnya gitu. Kita boleh mematokkan mantan kita itu menjadi patokan untuk kita mencari yang lebih baik lagi. Benar. Tapi kita juga harus menyadari bahwasannya orang-orang di luar sana juga, terlepas dari mantan lo gitu, orang-orang di luar sana juga punya kekurangan gitu loh, maksud gue. Iya. Tinggal lo sekarang mau menerima atau enggak kekurangan itu. Gini, gitu konsepnya adalah lu tuh menjalani hubungan tuh bukan satu orang, tapi dua orang. Dua orang itu beda karakter, beda sifat. Ya itu mensatukan lu menjadi satu gitu. Iya betul. Apalagi lu misalkan pengen ke step yang kedua ataupun ke pernikahan gitu kan. Terus step ketiga tuh punya anak. Nah itu kan beda tuh stepnya, tahapannya beda, flow-nya beda. Betul. Dan jadi ya kalau misalkan lu pengen punya pasangan, ya menurut gua ya lu harus menerima kekurangan pasangan lu dan menerima kelebihan pasangan lu. Betul. Jadi ya udah, kalau misalkan mantan boleh kita jadikan patokan aja gitu. Tapi lebih tinggi patokannya dari mantan yang sebelumnya, karena patokan yang itu ya jelek. Yang mana? Ya mantan itu. Oh lu mau nembak lagi? Boleh? Mau gua sebut? Gak usah. Oh ya udah. Ya, pokoknya mantan itu ya udah, lu harus naik lebih tinggi lagi gitu sih. Iya, jadi itu aja sih mungkin pesan dari gue ataupun Ferdi ya. Betul. Soal mantan sebenarnya nggak perlu membenci lah ya, nggak perlu usah. kita terlalu membenci dan kita apa ya? Gini loh, boleh lu, misalkan konsepnya boleh lu ngeblok dia, tapi lu harus sadar, lu melakukan kayak gitu buat apa coba? Ya lu harus buka lagi bloknya, lu harus menerima lagi gitu. Jadi temen aja, that's jadi, friend, friend. Ya udahlah, mantan lo punya masa lalu, lo punya mantan gitu. Sekarang lo mencari yang baru, ya udah, lo lanjutin tuh yang baru gitu kan. Karena apa ya? Kalau misalkan lu punya tahu kejelekan mantan lu ataupun tahu kejelekan siapapun yang lu deketin segala macam, ya udah simpan aja, keep di diri lu. Jadiin contoh bahwa ya gue nggak perlu cowok kayak gini lagi gitu. Cowok yang benar adalah ketika cowok itu menjaga perempuannya dengan baik, seperti nge-treatnya ke ibu dia sendiri. Itu gue selalu patokan ke kepala gue bahwa perempuan itu kayak ibu gue, kayak umi gue sendiri yang harus gue jaga dan harus gue hormati gitu aja. Iya. Itu perempuan. Kayak terakhir dari gue. Kenapa sih hawa-hawa panas banget ya di sini nih ya? Kenapa sih? Coba nanti di kameramen shoot ke dia sih, coba. Gue pengen tahu respon dia gimana ya. Pokoknya gini deh. Sebelum kita closing ya. Pokoknya pesan dari gue, sahabat Rajawali, kalau lo mau mencari pasangan gitu kan ya. Kalau kan lo lagi abis putus nih, lo mau mencari pasangan. Tapi menurut gue udah deh, lo jangan menjadikan pasangan lo itu apa ya, kayak gimana sih gue ngomongnya? Ya kayak patokan lu dapetin pacar baru aja. Enggak, bukan gitu maksud gue. Apa? Itu kan di-cut lah. Oh. Bisa nggak di-cut di terakhirnya? Pesan-pesan dari kita, yuk. Ya, 1, 2, 3, yuk. Oke, sahabat Rajoli, itu dia. Sebelum kita closingan, pesan gue. Closingan udah kayak dugem ya. Wah, closingan. Cintaku bertepuk. Oke, sahabat Rajoli, sebelum kita tutup podcast ini, gue sama Ferdi mau kasih pesan-pesan buat lo ya, pesan dan kesan buat lo nih sahabat Rajoli yang baru aja mau mulai dengan hubungan baru. Betul. Tapi baru juga menyelesaikan dengan masa lalu gitu. Lu dulu Devi, nanti gue baru gue tadi. Menurut gue sekarang lo harus jalanin aja dengan hubungan baru lo, jangan nengok ke belakang dan jangan jadikan pasangan lo yang baru ini sebagai masa lalu lo. Jadi lo jangan melihat pasangan lo ini adalah lebih baik dari mantan gue ya, lebih cakep dari mantan gue. Nah, itu lo nggak akan pernah menemukan hal baiknya. Lo bakal terus merasa tidak puas dan lo akan merasa masa lalu lo adalah yang terbaik untuk lo gitu. Jadi menurut gue setiap manusia, setiap laki-laki itu punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi kenapa lo tidak menemukan kelebihan lo kenapa lo tidak menemukan kelebihan mantan lo di pasangan lo? Ya karena lo masih terjun tuh, masih terjun ke masa lalunya gitu kan, masa lalunya kayak udah
Jadi lo terima aja pasangan baru lo sekarang, karena setiap manusia itu ada masanya, setiap masa ada manusianya. Betul. Gitu. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu. Jadi ya udah, jangan ke masa lalu lagi. Gitu. Kalau dari gue sendiri, kalau misalkan lo sudah mendapatkan sesuatu yang lo mau, ya udah dijaga. Betul. Karena susah lo ngejaga seseorang yang udah mau sama lo dan rela berkorban demi lo gitu. Kalau misalkan lo menyanyiakan orang yang udah sayang sama lo gitu kan, ya lo orang bodoh ya, orang tolol aja. Lo tolol, maksud gue, lo udah dicintai sama seseorang dengan tulus, tapi lo menyanyiakan demi perempuan yang ya udah, yang jelek gitu. Buat apa? Mendingan lo, maksud gue, ya udah lo sayanginlah perempuan itu sepertinya lu sayangin ke orang tua lu. Itu aja sih dari gue. Iya gitu, sahabat Raja Wali. Itu aja sih dari kita berdua, sahabat Raja Wali ya. Jadi jangan melihat apa ya, lebih tepatnya jangan melihat masa lalu terus. Betul, lah ya. Betul, jangan melihat masa lalu terus. Kalau lu lihat masa lalu terus gak bakal selesai hidup lu. Apalagi dengerin omongan orang-orang di sekitar lu gitu. Buat apa gitu kan. Yang ngejalanin itu lu, bukan orang lain. Udah. Iya. Kayak dia senang kan, dia sekarang happy kan lo sekarang. Semoga sahabat Raja Wali ya, semoga lo bisa terus berbahagia dengan pilihan lo sekarang ya, mengenai dating apps dan mantan. Betul. Semoga lo bisa mengambil hikmahnya dari semua itu ya. Benar. Jadikan pelajaran dan buka lembaran baru, beli buku yang baru. Ya, jadilah manusia yang lovable aja sekarang. Betul. Ya sahabat Raja Wali, bagi dari kita berdua podcast yang nggak ada gunanya sebenarnya, tapi kita tetap tertawa. Banyak ngeluarin aibnya Vivi di sini, bagus. Aib lo juga sebenarnya ya. Iya benar, kita kan saling bongkar-bongkaran di sini, bagus tapi lah. Tapi ya udahlah, jangan dengerin aib-aib kita. Yang penting kita mau ngasih pesan dan kesan supaya lo lebih semangat lagi untuk menjalani hidup lo. Hidup yang rungkat-rungkat itu. Pokoknya stay tune terus di YouTube kita, Raja Wali Grup Lampung. Betul, dan juga Instagram kita, karena banyak bakal konten-konten lucu dan kocak-kocak di sana. Iya. Dan jangan lupa kepala gede gue harus ada di situ. Gua semangat harus untuk kita semua sobat Raja Wali. Kalau gitu kita pamit dari kalian semua. Bye bye. Bye.